Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sobat sehat semua, para pejuang sendi sehat di seluruh Nusantara. Saya ingin memulai perjumpaan kita hari ini dengan sebuah keluhan yang saya yakin sangat sering kita rasakan. Pernahkah Bapak atau Ibu merasakan nyeri hebat di persendian, terutama di jempol kaki, lutut, atau pergelangan tangan? Nyeri yang datang tiba-tiba, panas, bengkak, dan begitu menyiksa, yang kita kenal sebagai serangan asam urat. Kita sudah mencoba berbagai cara bukan? Mulai dari minum obat penurun asam urat seperti allopurinol, menahan diri dari makanan lezat tinggi purin, seperti jeroan dan emping, hingga mencoba berbagai jamu pahit. Namun, seringkali angka asam urat di hasil laboratorium kita masih saja membandel. Turunnya sedikit, atau bahkan tidak turun sama sekali. Kita merasa frustrasi dan lelah. Namun, bagaimana jika hari ini saya beritahu Anda sebuah kisah yang bahkan membuat saya sebagai seorang dokter pada awalnya merasa kaget dan sangat tertarik, sebuah cerita tentang seorang pasien yang kadar asam uratnya turun drastis, lebih cepat dari yang saya perkirakan, setelah beliau rutin menambahkan satu sayuran sederhana ke dalam menu makannya, sayuran yang sering dianggap mistis atau makanan ternak, padahal dijuluki sebagai pohon ajaib oleh dunia. Ya, daun kelor. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali. Misi saya hari ini adalah untuk mengangkat derajat dari daun kelor. Kita akan membongkar mengapa kearifan nenek moyang kita yang menggunakan daun ini ternyata sangat didukung oleh ilmu pengetahuan modern, terutama dalam perangnya melawan asam urat. Ini bukan sihir Bapak dan Ibu, ini adalah ilmu gizi yang luar biasa. Maka dari itu, saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyimak perbincangan kita kali ini sampai tuntas. Dan jika Bapak dan Ibu merasakan getaran semangat yang sama untuk sehat, jika Anda siap untuk menemukan senjata baru dalam perjuangan melawan nyeri sendi, saya undang Anda dengan sepenuh hati untuk menekan tombol subscribe sekarang juga. Ini wajib hukumnya, agar kita bisa terus terhubung dan Anda tidak pernah ketinggalan rahasia kesehatan penting lainnya. Setelah itu, mari kita tanamkan niat kita dengan menulis di kolom komentar. Saya mau asam urat normal. Untuk membuka wawasan kita, izinkan saya bercerita tentang Pak Wiryo, seorang pensiunan petani tebu berusia 72 tahun dari daerah Kediri, Jawa Timur. Beliau adalah sosok pekerja keras yang seumur hidupnya akrab dengan tanah dan kerja fisik. Namun, di usia senjanya, justru persendiannya lah yang menjadi musuh utamanya, yang merenggut kebebasannya untuk bergerak. Beliau datang ke klinik saya dengan keluhan serangan asam urat yang berulang kali. Setiap beberapa minggu sekali, jempol kakinya pasti akan bengkak, merah, dan nyeri hebat, membuatnya tidak bisa berjalan atau memakai sandal. Beliau sudah rutin saya berikan obat allopurinol untuk menekan produksi asam uratnya. Namun, kadar asam uratnya masih sering naik turun tidak stabil. Dengan nada yang penuh kepasrahan, beliau berkata, "Dok, saya ini sudah bosan minum obat, tapi kok ya tetap saja kumat-kumatan. Makan pun saya sudah coba jaga, tidak makan jeroan, tapi tetap saja rasanya sakit sekali kalau sudah kambuh, Dok. Seperti ada api di dalam jempol saya ini. Apa saya harus minum obat dengan dosis lebih tinggi lagi?" Apa yang dirasakan Pak Wiryo ini adalah sebuah bentuk kelelahan perjuangan atau battle fatigue. Beliau merasa sudah mengerahkan semua senjatanya, namun musuhnya tidak kunjung kalah. Rasa frustrasi seperti ini sangat berbahaya, karena bisa memadamkan semangat dan membuat seseorang menyerah total, lalu kembali ke pola hidup lama yang tidak sehat. Inilah mengapa menemukan senjata baru yang efektif sangatlah penting untuk menjaga moral perjuangan kita tetap tinggi. Rasa frustrasi ini, Bapak dan Ibu, seringkali menjadi pintu masuk bagi informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab. Pasien menjadi nakal, mulai mencoba-coba obat pintar dari sumber yang tidak jelas, atau bahkan diam-diam menghentikan obat dokternya karena merasa sudah tidak ada gunanya lagi. Padahal, tindakan-tindakan impulsif inilah yang justru bisa berakibat jauh lebih fatal daripada penyakit asam uratnya itu sendiri. Melihat kondisi beliau, saya tahu bahwa obat saja
tidak cukup. Tubuh Pak Wiryo membutuhkan bantuan dari dalam untuk memadamkan api peradangan dan membantu ginjalnya bekerja. Saya pun teringat akan penelitian terbaru tentang daun kelor. Saya bertanya pada beliau, "Pak, di pekarangan rumah ada pohon kelor?" Beliau tertawa kecil. "Wah, kalau pohon kelor, banyak sekali, Dok. Di belakang rumah saya tumbuh subur. Tapi itu kan biasanya cuma untuk pakan ternak atau dimasak sayur bening sesekali saja. Disinilah letak harta karun yang terabaikan itu." Saya pun menyarankan beliau, "Pak, selain obat saya tetap diminum, coba mulai besok, Bapak rutin setiap hari makan sayur bening, daun kelor. Jangan dimasak terlalu lama, cukup dicemplungkan sebentar saja. Kita lihat apa yang terjadi." 3 bulan kemudian, Pak Wiryo datang kembali untuk kontrol. Kali ini, beliau datang dengan senyum yang jauh lebih lebar dan langkah yang tidak pincang. Beliau menyodorkan hasil laboratorium terbarunya. Saya pun ikut kaget melihatnya. Angka asam uratnya turun drastis, masuk ke dalam rentang normal dan stabil. Beliau juga bercerita bahwa dalam 3 bulan itu, serangan nyeri hebatnya tidak pernah kambuh sama sekali. "Luar biasa, Dok. Ternyata obatnya tumbuh di belakang rumah saya sendiri," serunya penuh semangat. Jadi, apa sebenarnya kekuatan ajaib yang tersembunyi di dalam dondon kecil ini? Bagaimana bisa sayuran yang sering dianggap tidak berkelas ini memiliki efek yang begitu dahsyat dalam melawan asam urat? Mari kita bedah ilmunya dengan cara yang sederhana. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana. Bayangkan tubuh kita adalah sebuah kotak. Asam urat adalah sampah yang dihasilkan dari 2 sumber. Pertama, sampah kiriman dari luar kota, yaitu makanan tinggi purin seperti jeroan. Kedua, sampah yang diproduksi oleh pabrik di dalam kota itu sendiri, hasil metabolisme alami tubuh kita. Obat kimia seperti allopurinol bekerja dengan cara memaksa si pabrik zensin oxidase untuk memperlambat produksinya. Ini adalah cara yang sangat efektif. Nah, disinilah daun kelor datang sebagai tim pendukung super yang bekerja di 2 lini sekaligus. Kekuatan pertama daun kelor datang dari kandungan flavonoid dan senyawa fenolik di dalamnya. Senyawa-senyawa ini ternyata juga memiliki kemampuan alami untuk menghambat kerja si pabrik zensin oxidase. Ia bekerja mirip seperti obat, namun dengan cara yang lebih lembut. Jadi, ketika Pak Wiryo meminum obatnya dan juga mengonsumsi daun kelor, beliau seolah sedang menggembok pabrik asam uratnya dari 2 sisi. 1 gembok kimia dari obat, dan 1 gembok alami dari daun kelor. Tentu saja, produksinya akan turun jauh lebih drastis. Namun, kekuatan daun kelor tidak berhenti di situ. Ia juga memiliki kekuatan kedua yang tidak kalah penting, yaitu sebagai tim pemadam kebakaran yang sangat kuat. Daun kelor kaya raya akan zat anti-inflamasi atau anti radang. Zat-zat ini akan berkeliling di dalam kota tubuh kita, mencari di mana ada bara api peradangan di persendian, lalu memadamkannya. Inilah yang membuat rasa nyeri dan bengkak yang dirasakan Pak Wiryo mereda dengan cepat. Mekanisme kerja ganda inilah yang membuat daun kelor begitu istimewa. Bapak dan Ibu, ia tidak hanya fokus pada satu titik. Ia ibarat seorang manajer yang cerdas, yang tidak hanya memarahi pabrik agar mengurangi produksi sampahnya, tapi ia juga mengerahkan tim pemadam kebakaran untuk membersihkan kekacauan yang sudah terlanjur terjadi di seluruh kota. Pendekatan holistik atau menyeluruh inilah yang seringkali menjadi kunci keberhasilan dalam pengobatan herbal. Jadi, bisa kita lihat, daun kelor adalah senjata pendukung yang sempurna. Ia membantu mengurangi produksi asam urat di pabriknya, sekaligus memadamkan kebakaran yang sudah terlanjur terjadi di taman persendian. Sebuah kerjasama tim yang luar biasa pintar. Namun, sehebat apapun daun kelor, perjuangan melawan asam urat adalah sebuah perang total. Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu pasukan saja. Kita juga harus berhenti memasok amunisi untuk musuh. Mari kita kenali 4 pemasok utama yang seringkali membuat asam urat kita tidak kunjung turun. Pemasok pertama, tentu saja, makanan tinggi purin. Ini adalah truk pengangkut bahan baku utama bagi si pabrik asam urat. Bapak dan Ibu sudah tahu juaranya. Jeroan hati, ampela, usus, otak, daging merah, kambing, sapi, makanan laut tertentu, sarden,
kerang, teri, dan tentu saja melinjo beserta produk olahannya seperti emping. Saya punya pasien, Pak Budi dari Surabaya, yang asam uratnya selalu kambuh setiap kali setelah pulang dari acara hajatan. Ternyata, biang keladinya adalah SOP saudara, atau rawon, yang berisi banyak sekali jeroan. Beliau merasa tidak enak jika harus menolak hidangan tuan rumah. Pemasok kedua adalah gula berlebih, terutama fruktosa. Ini adalah jalur tikus yang sering kita lupakan. Minuman manis kemasan, sirup, jus buah kotak, dan bahkan buah-buahan yang sangat manis jika dikonsumsi berlebihan akan diolah oleh hati kita melalui jalur yang ternyata produk sampingannya adalah asam urat. Ibu Rina dari Bandung adalah contohnya. Beliau seorang vegetarian, tidak makan daging sama sekali, tapi asam uratnya tinggi. Setelah ditelusuri, ternyata beliau punya kebiasaan minum 2 botol besar jus buah kemasan setiap hari, yang beliau kira sangat menyehatkan. Pemasok ketiga adalah alkohol, terutama bir. Ini adalah paket bencana komplit. Bir mengandung purin dari raginya. Sekaligus alkoholnya sendiri akan membuat petugas kebersihan ginjal kita menjadi mabuk dan lupa akan tugasnya untuk membuang asam urat. Produksi ditambah, pembuangan dihambat, resep sempurna untuk serangan nyeri. Pak Made dari Bali, pasien saya, mengira dengan meminum anggur merah wine itu lebih sehat. Beliau tidak tahu bahwa semua jenis alkohol tanpa kecuali akan menghambat proses pembuangan asam urat dan bisa memicu serangan nyeri yang hebat. Dan pemasok keempat adalah dehidrasi atau kurang minum air putih. Ini adalah kesalahan fatal yang membuat petugas kebersihan ginjal kita tidak bisa bekerja. Jika kita kurang minum, air seni kita akan menjadi pekat seperti lumpur. Tentu saja, pasir-pasir asam urat akan lebih mudah mengendap dan sulit terbuang. Baik, cukup dengan para musuhnya. Sekarang, mari kita siapkan senjata kita. Bagaimana cara terbaik mengonsumsi pohon ajaib, daun kelor ini? Instruksi pertama adalah cara terbaik mengolahnya. Daun kelor adalah daun yang sangat rapuh. Vitamin dan antioksidannya banyak yang tidak tahan panas. Mengolahnya menjadi sayur bening adalah cara terbaik dan paling sederhana. Hindari menumisnya terlalu lama dengan minyak panas. Mengapa sayur bening dan bukan ditumis atau disantan? Saat kita menumis, kita seringkali menggunakan minyak panas yang suhunya sangat tinggi, yang bisa merusak nutrisi-nutrisi rapuh di dalam kelor. Sedangkan jika kita memasaknya dengan santan kental, kita justru menambahkan lemak jenuh yang bersifat proinflamasi atau mengundang api. Ini tentu saja akan melawan khasiat anti-radang dari daun kelor itu sendiri. Jadi, sayur bening adalah cara paling murni untuk mendapatkan kebaikannya. Instruksi kedua adalah resep sayur bening daun kelor. Siapkan 1 genggam penuh daun kelor segar yang sudah dipetik dari tangkainya. Cuci bersih. Didihkan 2 gelas air bersih. Masukkan bumbu bambu sederhana, seperti irisan bawang merah, dan sepotong temu kunci yang digeprek. Instruksi ketiga, dan ini adalah kuncinya. Masukkan daun kelor di detik-detik terakhir. Setelah air mendidih dan bumbunya wangi, masukkan daun kelor, cukup aduk-aduk selama 1 menit saja, tidak perlu lama-lama. Begitu daunnya berubah warna menjadi hijau cerah dan sedikit layu, segera matikan api. Dengan cara ini, kita mendapatkan semua khasiatnya tanpa merusaknya dengan panas berlebih. Instruksi keempat adalah waktu dan porsi konsumsi. Nikmatilah semangkuk sayur bening daun kelor ini beserta kuahnya sebagai bagian dari menu makan siang atau makan malam Anda. Mengonsumsinya secara rutin setiap hari atau minimal 3-4 kali seminggu akan memberikan efek perlindungan yang luar biasa bagi tubuh Anda. Bagi bapak dan ibu yang mungkin tidak memiliki pohon kelor segar di pekarangan, jangan khawatir. Saat ini sudah banyak dijual bubuk daun kelor atau moringa powder yang berkualitas. Anda bisa menambahkan setengah hingga 1 sendok teh bubuk daun kelor ini ke dalam segelas air hangat di pagi hari, atau mencampurkannya ke dalam adonan telur dadar Anda. Khasiatnya tetap luar biasa. Analogi positifnya
adalah seperti ini. Makan sayur bening daun kelor itu ibarat kita sedang memanggil dua tim ahli sekaligus. Satu tim adalah insinyur yang datang untuk memperlambat laju pabrik asam urat kita. Dan tim kedua adalah pasukan pemadam kebakaran yang sigap memadamkan api nyeri di persendian kita. Sebuah solusi ganda yang sangat cerdas. Mengatasi keraguan itu penting. Pak Wiryo, pasien saya dari Kediri, awalnya juga merasa aneh. Masa sayur pakan ternak bisa jadi obat, Dok? Katanya sambil tertawa. Tapi setelah merasakan sendiri bagaimana jempol kakinya tidak pernah kambuh lagi, beliau berkata, "Sekarang, saya yang paling rajin memetik daun kelor di belakang rumah." Ternyata harta karun itu ada di sana selama ini. Sebab, jika kita rutin mengonsumsinya, manfaat dari pohon ajaib ini tidak hanya akan berhenti di asam urat saja. Ini adalah sebuah paket multivitamin super dari alam. Manfaat tambahan pertama, daun kelor sangat ampuh untuk membantu menurunkan dan menstabilkan kadar gula darah. Manfaat kedua, kandungan kalsium dan vitamin K-nia sangat tinggi, jauh lebih baik dari susu, sehingga sangat baik untuk menjaga kepadatan tulang lansia. Manfaat ketiga, meningkatkan sistem kekebalan tubuh secara drastis. Manfaat keempat, sangat baik untuk kesehatan mata karena kandungan vitamin E-nia yang tinggi. Dan manfaat kelima, melancarkan pencernaan dan menjaga kesehatan lambung. Manfaat keenam, yang seringkali tidak disadari, adalah untuk kesehatan otak. Daun kelor kaya akan antioksidan yang bisa melindungi sel-sel saraf. Beberapa penelitian awal menunjukkan potensinya untuk membantu menjaga daya ingat dan mencegah kepikunan, menjadikannya makanan otak yang sempurna bagi kita di usia senja. Manfaat ketujuh yang juga sangat penting bagi kita adalah untuk stamina. Daun kelor kaya akan zat besi dan protein. Kombinasi ini sangat baik untuk membantu pembentukan sel darah merah dan menjaga massa otot. Inilah mengapa setelah rutin mengonsumsi kelor, banyak pasien saya, seperti Pak Wiryo, yang merasa badannya menjadi lebih enteng dan tidak gampang lelah. Stamina tuanya seolah-olah terisi kembali. Dukungan ilmiah pun sangat kuat. Puluhan penelitian dari seluruh dunia telah mengkonfirmasi status superfood dari daun kelor. Jurnal-jurnal ilmiah seperti Journal of Food Science and Technology telah mempublikasikan studi yang menunjukkan bagaimana ekstrak daun kelor secara signifikan mampu menurunkan kadar asam urat pada hewan percobaan dengan mekanisme kerja yang mirip dengan obat allopurinol. Namun, sebagai dokter Anda, saya juga wajib memberikan rambu-rambu peringatannya. Meskipun sangat aman bagi kebanyakan orang, ada beberapa kondisi di mana konsumsi daun kelor perlu diwaspadai. Tanda-tanda peringatan tersebut adalah: pertama, jika Anda sedang hamil, sebaiknya hindari konsumsi berlebihan karena beberapa senyawanya bisa mempengaruhi rahim. Kedua, jika Anda sedang minum obat pengencer darah, konsultasikan dengan dokter. Ketiga, jika Anda sedang minum obat tiroid, karena kelor bisa sedikit mempengaruhi fungsinya. Keempat, jika dikonsumsi berlebihan, efek pencaharnya bisa menyebabkan diare. Dan kelima, selalu pastikan daun kelor yang Anda masak sudah dicuci dengan sangat bersih. Saya juga ingin menekankan, jangan pernah menganggap daun kelor sebagai pengganti obat asam urat seperti allopurinol. Obat tersebut bekerja spesifik menghambat produksi asam urat. Sementara daun kelor lebih berperan sebagai pendukung dan anti radang. Keduanya bisa saling mendukung, tapi tidak bisa saling menggantikan. Tetaplah patuh pada pengobatan utama dari dokter Anda. Kita telah sampai di penghujung perbincangan kita. Pesan kunci yang ingin saya titipkan adalah sebuah perbandingan. Biaya untuk seikat daun kelor di pasar mungkin hanya beberapa ribu rupiah, atau bahkan gratis jika kita menanamnya sendiri. Tapi biaya untuk penderitaan serangan asam urat yang melumpuhkan dan risiko kerusakan sendi permanen, itu sungguh tidak ternilai harganya. Pilihan kini ada di tangan Bapak dan Ibu. Apakah kita akan terus merasa frustrasi dengan diet ketat yang seolah tidak membuahkan hasil? Ataukah kita mau menambahkan senjata rahasia dari alam ini ke dalam gudang persenjataan kita untuk melawan asam urat dengan lebih cerdas dan lebih tuntas? Ingatlah Bapak dan Ibu, menjadi tua itu bukan berarti berhenti menikmati hidup. Justru di usia senja inilah kita seharusnya bisa lebih menikmati waktu bersama keluarga,
beribadah dengan tenang, dan melakukan hobi kita. Jangan biarkan nyeri asam urat merenggut semua itu. Dengan ilmu yang benar dan kemauan untuk berubah, kita bisa merebut kembali kualitas hidup kita. Sebagai penutup, saya punya satu permohonan tulus. Di luar sana, banyak sekali para pejuang asam urat yang mungkin sudah putus asa karena sudah pantang makan itu, tapi hasilnya nihil. Mereka harus tahu tentang musuh tersembunyi seperti gula dan solusi sederhana ini. Jadilah sumber harapan bagi mereka. Bagikan video ini sekarang juga. Jangan lupa, jika informasi ini mencerahkan, tekan tombol like, dan yang paling penting, wajib subscribe channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, dan nyalakan loncengnya, agar kita bisa terus berjuang bersama. Satu share dari Anda bisa mengurangi penderitaan satu orang dari serangan nyeri asam urat. Di video selanjutnya, kita akan bongkar tuntas sebuah topik yang juga sangat penting. 3 jenis sarapan paling buruk yang bisa memicu kolesterol tinggi. Secara diam-diam, pastikan Bapak dan Ibu tidak ketinggalan informasinya. Karena apa yang kita makan di pagi hari, seringkali menentukan nasib kesehatan kita sepanjang hari. Ingatlah selalu pesan saya. Alam sudah menyiapkan apoteknya yang luar biasa. Tugas kita adalah belajar resepnya dengan benar dan bijaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.